mengamankan kamu. Coba sekarang kamu akan saya undang, wahai manusia. Saya akan undang sebagai tamuku. Mau saya lihat, tentang kamu terpusing, tentang kamu terpusing. Kita semua yang melindungi dirimu, kau tanggalkan. Seluruh atribut, baik jenderal maupun kopral maupun direktur maupun tanggalkan semuanya, jadi tamu dan tempat. Tidak punya pelindung, organisasi massa tidak melindungi, organisasi politik tidak melindungi negaranya, tidak melindungi negara asing, negara Arab sana. Seorang diri dia, apakah betul kamu mengerti? Kamu masih taslim, memang semua nilai-nilai yang ada dalam alam dan mengerti setiap individu yang kau jumpai sebagaimana kau lakukan di rumah. Ekspektasi sampai di sana diinjak orang yang besar, mulutnya hitam. Masih dulu masih diinjak, dia yang salah, malah kita yang dimarahin. Dites, bagaimana semuanya akan dilihat tatkala semua fasilitas ditinggalkan. Pelindungan, ya meskipun masih ada pelindungan, tapi pelindungan kan tidak langsung, ya. Dari tasnya, dari rumah tangganya, dari familinya, dari bangsanya, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Untuk dilihat dan terbebas dari kendala alami dan dari kendala insani atau kendala. Kalau nyatanya sudah terbebas, ya sudah bebas dari kendala alami dan kendala insani, kendala alami dan kendala insani, telah betul-betul muslim dan betul-betul mukmin, pasti pulang tidak membawa cerita yang sedih-sedih. Kita membawa pulang ya sampai sana, katanya rumah suci, pergi ke sana jumpa kain, pergi ke sana jumpa kain. Padahal tidak ada kain, bagaimana ada kebersihan yang luar biasa. Sampah aja kita tidak tahu akan dibersihkan, ya. Kita tidak buat besok dibersih karena dari manajemennya yang luar biasa, tempat semua orang bertemu, ya, pada jam-jam tertentu baru dibersihkan. Tidak ada karyawan. Dia bilang macam-macam ya. Karena sudah bisa mengguling air laut sehingga tidak ada keran yang macet. Minum air, kan? Setiap keran juga diminum, tidak steril. Lalu dibatasi. Tapi ada orang, kan saya buka netnya saja tidak, padahal saya jaga. Saya akan mengalami hal-hal yang sudah di luar. Berarti itu peringatan itu. Peringatan. Semua mekanisme buat sebagus mungkin. Dan tempat itu adalah tempat ibadah. Kalau saya mati setelah malam Sunda Mina itu hidungnya ceblok. Loh, kok bisa ceblok? Itu kan tempat ibadah. Tempat ibadah kok bisa ceblok? Tetapi Tuhan, tapi yang tidak tahu bahwa ini juga cari kesalahan manusia. Kalau tidak semuanya yang diberi bencana mati di sana, ya sebagian yang betulan yang mereka itu punya kasus. Sebenarnya itu membuka rahasia dirinya sendiri-sendiri. Di sana tidak ada sesuatu yang mekanismenya itu mekanisme alam. Kata dia, orang yang datang sana itu kamu Tuhan, mekanismenya mekanisme di luar alam. Tidak, mekanisme seperti mana kita berpikir. Kalau mendapatkan sesuatu
yang baru di wilayahnya sendiri, bukan di tanah suci, tidak sedang dipanggil Tuhan, kita bisa menganalogkan permasalahan dengan permasalahan lain yang pernah kita hadapi dulu, sehingga kita juga menemukan sebabnya. Karena tidak bisa. Peristiwa kita Nabi di sana tidak analog, tidak bisa dicari bandingannya dengan di luar. Karena kita tahu Tuhan, bukan di kandang kita. Itu apa yang kita hadapi di sana aneh-aneh. Seperti Makmur sendiri pernah, ketika saya habis masjid Madinah, habis sholat, dan saya sedang berpikir, baca sholawat. Ini ada orang ngerasain saya, membahas saya, Ustaz di depan ini terlalu itu murid-muridnya itu kedua dalam menjawab pertanyaan itu sampai jam 3 malam. Itu harus membatasi, harus hemat energi. Itu tidak bisa tahan lama nanti, tidak bisa tahan lama. Muridnya ngobrol jawab pertanyaan sampai jam 3 malam, dirinya tidak. Saya kan tidak. Saya ini orangnya juga kok bisa bahasa Indonesia ya? Terus saya dalam miki itu ada Hapsi di belakang itu dua ngomong-ngomong rasain saya itu bahasa Indonesia. Ya Pak, dia bahasa Arab. Di sini Mas Dadu, teman saya yang mau ambil S2 di Inggris, kebetulan saya umrah dulu. Mas Dadu ngomongnya, saya bahasa Indonesia itu yang mencari saya. Bukan itu bahasa Arab. Lu yang masuk di dunia saya bahasa Indonesia itu kan aneh. Jadi tidak ada analoginya, tidak ada contohan. Jadi ada hal yang aneh yang tidak masuk akal. Yang itu bisa melawan Tuhan. Sebetulnya belakang saya belakang menjawab pertanyaan sampai kesehatannya nanti tidak bisa panjang nanti. Kesehatannya tidak dijaga. Dengan stamina, emosi. Ada hal selalu yang tidak masuk akal. Jin Hasil Aswad, dia dari belakang saya. Saya sudah tidak ingin cium, karena telan. Untuk rumah dan harapan yang di depan itu kalau apa? Tidak adil. Yang jaga itu kita yang bukan toh yang seperti ini dihentikan. Beruntung ada cewek-cewek masuk di sini. Kita cewek itu berjalan apa? Tidak tahu ya. Atau bayar sini hentikan untuk memberikan kesempatan ini. Nah, Arab yang di belakang saya ngamuk. Dengan bahasa Arab saya tidak tahu, mungkin maki-maki. Maki-maki saya polisinya, pulang ini karena untuk apa? Nah, terus, waduh, ini ibadah kan seperti begini, ini kan dia ibadah lagi, ini nafsu. Saya mau mundur, saya tidak usah belajar ngantri. Tidak, dia yang ada tawa sudah apa-apa. Saya mau mundur malah kedesak orang malah sampai. Ya, karena banyaknya orang mau mundur malah terdesak malah sampai di pintu. Saya sampai di jeruknya, mudah saya cium. Saya tidak tahu, usang, tidak menghilang, kita cium. Sekali cium 3 kali. Saya lihatlah, saya cium. Bilang ya, observasi gitu. Jadi tidak licin seperti ketua itu tidak. Jadi saya cium 3 kali, sekali cium 3 kali, saya perhatikan lagi, cium lagi, 3 kali, perhatikan lagi, kemudian saya pergi di pembahasan, doa, dan sholat, menutup ini. Karena sedikit yang di belakang Arab yang marah ini adalah penguatan gara-gara polisinya memberi kesempatan orang yang tidak ngantri ya. Masuk ini, saya itu masuk ini. Saya sampai
Kamu tadi tidak ingin ya kan? Lu tahu itu? Saya tadi tahu. Kamu cuma masukkan kepalanya itu ceruk, habis itu terus pergi. Jadi saya sebagai objek dilihat orang lain. Benar itu seperti. Padahal saya selaku subjek, saya memang saya perhatikan, saya cium 3 kali, saya lihat, saya cium 3 kali. Kalau saya setelah 9 kali diam, saya sadar, saya ditunggu orang banyak di belakang. Kemudian saya, tapi saya sebagai objek dilihat oleh Mas Yudi. Kamu tidak diam kan tadi cuma minjem gitu terus pergi. Padahal saya diam 9 kali loh. Saya sebagai subjek berbeda dengan saya sebagai objek. Ketika dilihat orang cuma jenguk itu, padahal saya merasa saya terlalu lama ini sampai 9 kali. Itu hal-hal yang aneh. Itu terjadi di sana. Dan itu sebenarnya karena manusia sebagai subjek itu manusia sebagai objek, dan setiap individu adalah subjek sekaligus objek ya. Dan ketika dia diobjekkan ya, ketika dia sebagai subjek itu berbeda ketika dia diobservasi orang lain, diobjekkan orang lain, berbeda. Menjadi sebuah ilmu falsafah. Manusia sebagai subjek itu tidak seperti manusia sebagai objek ya. Ketika dia menjadi subjek itu tidak sebagaimana ketika dia menjadi subjek. Jadi ada hal-hal yang diajarkan Tuhan langsung melalui penghayatan di Masjid Haram, juga di Masjid Nabawi seperti itu. Setelah selesai dan berdiri ya, kemudian melakukan saling hamil dan kita pada ikhram minggu tanggal 9 pergi ke Arafah. Tanggal 9 pada ikhram lagi pergi ke Arafah, kemudian berjalan sekali hamil batu terus melakukan 2 kanan dan merupakan satu titik yang menemukan yang dulu sudah saya jelaskan yang menemukan antara jalan melintang tawaf mengulang melintang dengan jalan yang linear sa'i. Jalan yang linear dan mereka tidak pernah ketemu kalau tidak disatukan oleh sebuah titik itu wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah dan membuat gerak baru yang gerak itu sekaligus linear dan sekaligus melintang, yaitu gerak spiral. Dan sebab itu gerak spiral, gerak linear. Gerak dari kiri bulan sampai 7 kali dan sebuah dimensi yang terus menerus, dimensi continuity yang linear sa'i di bawah discontinuity. Lalu ini apa? Ini atau tidak hidup kita sehari-hari? Dua-duanya. Soal itu adalah kondisi kita sehari-hari. Kita tetap bukan terus di antara siang dan malam, di antara istirahat dan operasional, di antara pergi dan pulang, di antara bergerak dan diam, terus ulang lagi, di antara makan dan bilang, terus dan tidak punya semua. Sampai itu, maka dia akan kontinu terus menerus. Dan tidak yang diskontinu, terus tidak pernah dulu, tidak pernah berubah. Kita berkali-kali ini. Kemudian ini mengajukan jarak. Maksudnya kali ini satu dia 7 kali terus kita gerak-gerak sesuai sejarah kita. Sebagai makhluk sejarah
Bila telah menemukan sesuatu dan sesuatu ini dipakai, maka dia ini menemukan sesuatu yang baru, yang lebih tinggi, dan ini dibiarkan putus. Dan ilmu kita di TK sudah tidak kita pakai ketika di SD. Ini kita tidak, di SD sudah tidak kita pakai ketika kita tidak sampai terus nilai-nilai peradaban terus maju. Yang meninggalkan untuk senantiasa mendapatkan yang sesuatu ini. Misalnya, padahal gerak fisikal kita, gerak kosmis kita berulang-ulang. Malam siang makan terus pagi datang dan sebagainya. Ini juga gerak kehidupan manusia, fisikalnya dan kesadarannya. Ini harus ditemukan. Kita itu makhluk kosmos atau makhluk histori. Makhluk histori terus menuju ke nilai yang lebih tinggi. Makhluk kosmos terus mengulang-ulang. Nah, improv ditemukan, harus berhenti pada satu titik, namanya alfa, titik ma'rifat. Lukuh di alfa. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang tadi. Tapi soal itu terus tidak ukur bersoal terus pasrah ini masih saya masa ya soal bahasa. Saya itu doa untuk sampai ke Eropa. Dari situ pun kita kasih. Setelah kita setiap hari bergerak bukan terus sesuai dengan mencari nilai yang lebih terus. Manusia kita yang itu dengan pasti mekanisme insania, mekanisme alamiah yang berjalan. Kalau kita tidak berhenti, kalau kita tidak memberikan kesempatan Tuhan yang aktif, kita yang kasih, maka tidak ada yang masuk. Kasihlah sebenarnya agar ada mengendapkan dari perbuatan yang mengulang-ulang dan perbuatan yang terus masuklah. Di mana Tuhan akan memberikan informasi amalnya, perintah dan kasih Tuhan beraktif. Setelah Tuhan aktif, tadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi titik pasif marifat. Kemudian kita melakukan sesuatu gerak terus menerus tapi meningkat tapi tidak mengulang. Gerak spiral apa ini? Gerak spiral itu gerak pembuang. Nah, kapan seseorang bisa melakukan pengorbanan? Kata-kata pengorbanan itu kata-kata yang sulit untuk dinamakan. Kenapa manusia harus melakukan pengorbanan? Pengorbanan berarti menghilangkan hak miliknya, bukan untuk diri. Menghilangkan yang dimiliki bukan untuk dirinya. Jadi, saat periode berjuang untuk eksistensi dirinya sudah selesai. Dia tidak ambil bagian atau mengambil bagian energi, bagian waktu, bagian dari dimensi kehidupan ini untuk kepentingan. Revolusi diri sudah selesai. Revolusi individual sudah selesai. Tinggal yang ada revolusi sosial. Menggarap diri sudah jadi.
Pukulnya kotak perpasa besar bunga. Sekarang dia membeli pemain bagian membuatkan buah yang sebanyak-banyak untuk bisa diambil di dalam. Jadi kata Allah banyak tidak akan bisa dimakan sebelum orang merasa jenuh terhadap isi diri, terhadap nilai. Orang tidak ada jenuh terhadap nilai sebelum tahu dengan nilai-nilai akan hancur. Nilai-nilai ini sangat pada akhir. Karena Tuhan bukan himpunan nilai-nilai, tapi Dia pencipta semua nilai. Dan nilai-nilai kehidupan ditangkap oleh kesadaran kita sebagai sesuatu yang nikmat, ya, berguna, bermanfaat dan sebagainya. Tapi bukan nilai, bukan himpunan nilai, tapi Tuhan mencipta nilai itu. Maka dari nilai-nilai Allah yang menciptakan nilai-nilai, ya, oleh pemahaman ini semula kita mengalah kepada nilai setelah itu nilai-nilai tidak bisa mengabaikan kita, nilai-nilai tidak bisa mengabaikan kita. Allah lah yang bisa mengabaikan, karena semua nilai yang tanpa nilai dalam perasaan manusia, dalam logika manusia, belum memiliki kriteria layak dinilai oleh Tuhan. Nah, layak diberi jaza, diberi karunia ganti ilmunya sebelum ada roh dari nilai-nilai diaktualisasikan dengan ikhlas. Semua perbuatan manusia, kreativitas manusia yang sangat nilai dari nilai cinta belum ada, nilai belum menjatuh nilai sebelum ada satu kondisi namanya ikhlas. Ikhlas melepaskannya bukan untuk diri sendiri, mereka juga ikhlasnya sebagaimana ikhlasnya sengaja pun tak panggil dalam sana, bukan untuk mencari hidup dirinya, tapi untuk sang bayi yang diletakkan dalam bayangan sebuah batu. Maka nilai-nilai akan tetap diburu manusia, ya, dan akan dikumpulkannya sebelum dia sadar bahwa nilai-nilai ini hanya berlaku di dalam semesta baru, semesta atas, yaitu semesta abadi, adalah untuk menerus dari nilai semesta abadi yang bersifat temporer ini. Apa itu? Setelah ikhlas, dia telah meninggalkan pribadi seseorang, telah meninggalkan hukum, ya, telah meninggalkan hukum yang berlaku di alam bawah. Seluruh hukum yang ada di alam bawah menjadi tidak mendominir hatinya, tidak menuntut. Dengan ikhlas, maka seluruh hukum yang ada di semesta alam tidak menuntut pada diri sang ikhlas. Dia tidak menuntut, dia ikhlas. Maka kata ikhlas itu dari kolaso itu ikhlas, tapi juga benar bebas. Kok ramsot
dan berinisiatif ikhlas. Ikhlas itu tidak menuntut, tidak ada. Tapi kalau itu kholismen dan bebaskan aku dari api neraka. Jadi kata ikhlas itu benar pembebasan dari semesta dalam semesta atas, dari semesta temporal semesta yang ada yang tidak dijangkau. Dan ini tidak bisa dilaksanakan, tapi bisa dilatih. Kalau ikhlas ini masalahnya bukan masalah intelektual, masalah rasa. Ini rasa itu butuh latihan. Kalau intelektual, bisa diasah. Jadi untuk pembiasaan bagaimana berdoa dan ikhlas sehingga menjadi setelah kita betul-betul bebas. Ini Islam terbebas dari hukum semesta alam dengan mukmin, ya, dengan iman kita terbebas dari hukum bisa. Kita sekali. Jadi buat hanya untuk membebaskan dirimu dari semesta alam, hanya untuk membebaskan dirimu dari kebenaran manusia. Kamu bisa bebas mengerjakan diri sendiri. Belum sempurna sebelum sampai dipanggil juga kata yang ketiga membebaskan sisa, membebaskan seluruh manusia dari hukum. Jadi kata bebas tidak boleh diselidiki oleh individu. Saya ingin bebas dari kemarahan, saya ingin bebas dari kebodohan, saya ingin bebas. Saya ingin bebas dari neraka. Ya, kamu tinggal di sini. Ini hanya bebas, tapi membiarkan orang lain kita bebas. Ini tidak muslim. Jadi dua kaki ini setelah dihayati harus melahirkan yang ketiga. Sanggup membebaskan orang lain. Dia sendiri sudah terbebas dan dia mempunyai gairah untuk membebaskan dia lain. Tindakan muslim. Maksud maksimal wilayah. Berbuatlah baik, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat baik. Bebaskanlah semesta alam sebagaimana Allah telah membebaskan diri. Yang utamanya setelah kamu bebas dari kendala alami dan kendala ini dengan pertolongan syariat Islam, sekarang bebaskanlah semesta alam. Karena kamu telah ditolong oleh Tuhan, terbebas dari alam dan terbebas dari kendala manusia. Kalau dengan baik-baik, suang selalu mungkin dari belakang tegang, artinya terperosok. Kaki bukannya terperosok dalam pasir. Suara lutut dari salpan. Terperosok. Menurut sana, kenapa kamu terperosok? Kalau diangkat ini, saya itu jangan lagi. Itu jangan usul lagi. Sudah sampai sejengkal mau ditekan lagi, terperosok lagi. Orang ini telah dibebaskan dari gangguan orang lain. Rasul yang betul-betul mukmin. Salahnya kondisi itu, ya. Tapi dia tidak berbuat sesuatu yang lain. Bukan termasuk Kristen jelas. Kamu aman, tapi bagaimana orang lain? Kamu merdeka, tidak bisa bunuh orang lain, karena mujizatmu atau diri-dirian. Tapi bagaimana orang lain? Masih berat sebelah. Menstop di kota ini, dua usul yang tetap menangkap menjadi sempurna. Telah sempurna dirinya dibebaskan oleh Allah dari kendala alam dan kendala manusia, maka bebaskanlah umat manusia sebagaimana kamu telah dibebaskan oleh Allah. Tindakan itu telah membebaskan dengan tindakan apa yang
kita sebut tidak masuk akal ditemukan. Satu output yang berlaku, satu output yang berlaku tapi kebutuhan eksistensi rohnya wujud diri yang disebut kuat. Ibadah Islam yang dulu ini saya sudah mulai mungkin ada yang belum mendapatkan informasi. Tadi dengan ketika manusia mendapatkan dirinya sebagai makhluk terbatas dalam segala hal, potensinya, umurnya, ilmunya, maka dia mendapatkan dirinya juga sebagai makhluk yang memiliki keterbukaan terhadap yang tak terbatas. Manusia adalah makhluk yang terbatas, tapi dia memiliki keterbukaan untuk berkomunikasi dengan yang tidak terbatas, as-Samad Allah. Manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah, maka dia mempunyai dua wujud yang bertentangan. Dia makhluk terbatas, tetapi dia juga makhluk yang memiliki keterbukaan terhadap yang tak terbatas. Kenyataan ini diselamatkan syahadat datang menyelamatkan manusia. Hingga manusia mendapatkan kenyataan wujud dirinya makhluk rohani. Tidak sebagaimana binatang dan tumbuh-tumbuhan manusia ini. Mereka adalah makhluk jasmani. Manusia itu makhluk rohani karena ya memiliki keterbukaan terhadap yang terbatas, meskipun dia itu terbatas. Syahadat menolong kita membebaskan dua wujud kita untuk menemukan eksistensi. Ya. Nah, ketika ada dua, ketika kita sebagai makhluk rohani telah ditolong oleh syahadat, kita dipertemukan, kamu juga makhluk jasmani. Tapi ini sudah kemungkinan yang kedua, pertama lebih tinggi. Ini jasmani, saya ini makhluk jasmani, tapi juga makhluk rohani. Rohani berarti memiliki keterbukaan dan keterbukaan. Sholat datang memberi solusi. Gerak sholat datang, gerak jasmani dan gerak rohani. Manusia jadi utuh. Dia menjadi makhluk pribadi, makhluk yang mempunyai kepribadian, tidak hanya mempunyai jasmani, tapi juga rohani. Apa kepribadiannya? Hamba Allah. Identitas, memiliki identitas kepribadian. Ketika kita menemukan diri sebagai makhluk pribadi atas bantuan sholat, di kontrol, kita juga makhluk sosial. Kontrol lagi kamu tidak makhluk pribadi, kamu makhluk sosial. Data zakat menolong manusia dari mendua makhluk pribadi dan makhluk sosial. Setiap individu harus berpartisipasi mendukung keselamatan bersama sosial. Datanya zakat, maka dia mempunyai pekerjaan ini kewajiban gerakan. Partisipasi individu dalam menegakkan sosial yang dinamakan zakat ini harus dikelola untuk mengembangkan diri. Zakat menjadi ekonomi, departemen sana, pertahanan, pendidikan, sosial, pertanian, kan? Nah itu itulah apa yang disebut makhluk yang berfungsi. Bikin departemen di dalam mengelola aset
dari setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan lingkungan. Maka dia mempunyai tanggung jawab bersama makhluk budaya, makhluk yang sanggup kerja atas ikhtiarnya sendiri, yang sanggup berdiri, menopang dan mengembangkan dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan diri sebagai makhluk budaya, kamu tidak hanya sebagai makhluk yang dapat menentukan nasibmu sendiri, kamu juga makhluk yang masih ditetapkan pihak lain, makhluk kodrat. Tapi datangnya sakit, datangnya mati itu bukan kamu yang menentukan, tapi Allah. Dua, datang siang, puasa, nol, lahirlah kita, makhluk sejarah. Dalam cerita Musa ini, semua kebudayaan, setinggi-tinggi makhluk budaya yang bisa memanage diri sendiri adalah seorang raja yang tidak Fir'aun. Pelimpak dari makhluk budaya adalah memanage diri sendiri adalah melimatnya adalah raja yang tidak Fir'aun. Kulinernya dari yang ditentukan pihak lain sangat ditentukan adalah seorang yang terusir tidak di negaranya sendiri, penguasanya boleh Musa. Musa itu orang Israel, hidup di Mesir, rajanya boleh dikejar-kejar raja. Makhluk yang sangat ditentukan oleh pihak lain. Maka lepaskan dua gerobakmu kata Allah, lepaskan baju besimu dan baju besi-besimu, jangan makan dan jangan makan. Akhirnya diberi solusi dengan kasih vokal. Jadi makhluk sejarah, makhluk yang bisa melangsungkan kehidupannya, membelah tengah laut merah, dia bisa pulang ke Israel. Dan Fir'aun membelah. Tapi kamu bisa mendapatkan kenyataan dirinya sebagai makhluk sejarah, bisa melaksanakan kehidupannya sampai ke depan, dia dikontrol oleh makhluk kosmos. Ini tadi yang keterangan haji berdiri di tema 4, kemudian berjalan sekira menuju bersuatu tindakan pengorbanan, ya, baru laksanakan doa, laksanakan sah, berdiri di satu titik, mulai suatu gerak, ya gerak itu adalah gerak lurus, ya, gerak tidak mengulang dan memutar, yaitu gerak. Dan gerak ini adalah gerak pengorbanan. Gerak pengorbanan adalah gerak. Gerak pengorbanan berbeda. Pengorbanan itu tidak ada ras, tidak ada istirahat. Sebagaimana tidak ada istirahatnya apa yang disebut hidup. Hidup itu tumbuh menjadi lebih besar dan lebih besar, terus tidak istirahat sampai ketinggian tertentu baru berhenti, yaitu limit optimal. Begitu runtutan, begitu tumbuhan, tapi manusia bukan fisiknya, pengorbanan. Kalau gue tumbuhan angka kecil besar sampai optimal berapa puluh meter dan optimal tumbuh. Sapi sekian kita dan optimal. Tapi manusia bukan fisiknya, bukan ukuran-ukuran, tapi nilai-nilai yang dilimpahkan luar yang berbeda, bukan dagingnya dan bukan jualnya tumbuhan dan dagingnya. Tidak terus akan memberikan lebih besar, Hari ini akan tambah setengah kilo bekerja kambing, bekerja
sapi yang juga tidak bertumbuhan tidak bertumbuh. Nah, gerak itu adalah gerak kehidupan. Ya, semakin hari semakin lebih besar seperti gerak. Apa yang kukeluarkan pada kemarin dengan hari ini buat orang lain lebih besar hari ini. Atau yang saya keluarkan besok pagi pada orang lain akan lebih besar besok pagi daripada hari ini. Terus ingat-ingat anak-anak yang harus dipelajari berkembang manusia. Ini adalah radiasinya semakin mengekstrim. Titik yang tidak individu dan menjadi keluarga dan menjadi lingkungan terkecil komunitas, menjadi bangsa rusun, menjadi ras, menjadi seluruh semesta kepentingan. Jadi apakah teologi pembebasan? Teologi yang ada aturan dan hukum, membebaskan dirinya dari yang terbatas untuk mendapatkan wujudnya seperti di kontrol jasmani. Kapan sholat membebaskan kita mendapatkan wujud pribadi kita. Kontrol kenyataan makhluk sosial di sana mendapatkan wujud budaya. Kontrol wujud budaya bentuk berarti datang kuasa mendapatkan wujud sejarah kita sebagai makhluk sejarah. Dan kontrol oleh wujud kosmos yang mengulang-ulang timbul di dalam kreasi melahirkan wujud dan lahir itu sebagai makhluk abrar. Makhluk abrar hajinya itu haji makhluk. Inna abrar lahir na'i tasminya. Kaum abrar itu kaum yang dirinya sudah bebas dan sanggup membebaskan orang lain. Itulah yang ada penikmatan atau di dalam surga. Abrar adalah inna fujar dan umat berdosa itu pelapis jahil. Agama adalah nonsens tanpa berkorban buat orang lain. Ya, agama tidak agama di dunia. Hanya sebuah kepercayaan yang tidak ada bekasnya apa-apa, hal tidak bisa menyelamatkan sesama.